bagaimana kita ini mati tanpa kehilangan iman. Itu pertanyaan Nabi Khidir, dan itu dipertanyakan kepada 24.000 nabi, tetapi seluruh nabi tidak ada yang sanggup menjawabnya. 24.000 nabi. Orang Nabi Khidir itu umurnya panjang dia, ya, sampai sekarang nggak mati-mati. Ya, Nabi Khidir ada 4 nabi kan. Nah, yang di dunia Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas, itu yang di bumi 2 nabi, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Sedangkan yang di langit Nabi Isa dan Nabi Idris. Itu. Jadi Nabi Khidir nggak mati-mati sampai sekarang, sehingga bertemu dengan 24.000 nabi. Bertanya Nabi Khidir, apa amalan supaya mati tidak kehilangan iman, mati masih sanggup mempertahankan keimanan? Nggak ada yang sanggup jawab 24.000 nabi. Hatta ijtama'tu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai aku bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumpa dengan Nabi itu, Nabi Khidir tadi. Ditanyakan masalah itu, wahai yaitu Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, amalan apa yang bisa yaitu mencegah seseorang daripada kehilangan iman, yang sanggup nanti mati masih sanggup mempertahankan keimanan? Apa amalan itu? Nabi juga nggak sanggup, padahal dia adalah orang yang terdekat dengan Allah, kekasih Allah, nurullah, bertajali daripada nur Allah, kan begitu? Bahwasanya nur Muhammad itu berasal daripada nur Allah, langsung dia orang yang kedua, tetapi nggak sanggup dia menjawabnya. Kata Nabi, tunggu sampai aku bertemu dengan guruku. Siapa gurunya? Guru Nabi Muhammad siapa? Jibril. Kata Nabi Muhammad, wahai Nabi Khidir, tunggu sebentar sampai suatu ketika nanti aku yaitu bertemu dengan guruku yaitu Jibril. Begitu datang Jibril, turun Jibril, ditanyakan sama Nabi Muhammad, wahai Jibril, amalan apa yang sanggup yaitu mencegah daripada kehilangan iman, yang sanggup mempertahankan keimanan sampai yaitu menghadap Allah? Apa kata Jibril? Tunggu sebentar sampai aku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis qudsi, ya, bukan hadis yaitu dari Nabi, bukan hadis qudsi, dalam artian perkataan ini langsung dari Allah. Terbang Jibril menghadap Allah, sujud di hadapan Allah dan bertanya, wahai Allah, bahwasanya kekasihmu Nabi Muhammad Rasulullah adalah bertanya kepadaku. Pertanyaannya, amalan apa yang sanggup yaitu mencegah daripada kehilangan iman, yang sanggup mempertahankan keimanan di waktu yaitu ajal menjelang, menjemput waktu kematian? Kata Allah di waktu itu, man wazoba ba'da sholatin min duburi kulli sholatin. Barang siapa bersungguh-sungguh merutinkan, membiasakan setiap habis sholat, ya, setiap habis sholat apa yang dibaca? Kulhu 3 kali, Falak sekali, Binas sekali, Fatihah sekali, ayat kursi, amanah Rasul, syahidallah. Berarti 7 itu amalan. Kulhu 3 kali, Falak sekali, Binas sekali, Fatihah sekali, ayat kursi sekali, amanah Rasul dan syahidallah setiap habis sholat. Maka kata Allah, amanah min salabil iman, aku jamin dia mati dalam keadaan yaitu masih sanggup mempertahankan keimanan. Dia aman daripada kehilangan iman. Itu dia. Jadi kalau memang kita takut menghadapi kematian, khawatir di dalam yaitu menghadapi kematian, sayang kepada keimanan, ini diamalkan. Dan ini langsung perkataan Allah. Ya, kalau memang kalian yaitu sayang kepada keimanan kalian, takut kehilangan iman, maka yaitu amalkanlah setiap habis sholat 7 perkara itu. Kulhu 3 kali,
Falak sekali, Binas sekali, Fatihah sekali, ayat kursi sekali, amanah Rasul sekali, syahidallah sekali. Itu amalkan setiap habis sholat. Maka aku jamin, kata Allah, kalian tidak akan kehilangan iman. Dan salah satunya itu rupanya membesarkan, merayakan, memuliakan maulid Nabi. Itu juga termasuk la yakhruju minad dunya illa bil iman. Dia tidak akan keluar dari alam dunia kecuali dengan masih sanggup mempertahankan keimanan. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sampai Imam Syafi'i ini berkata, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, barang siapa dia mengumpulkan untuk merayakan, membesarkan, mengagungkan maulid Nabi SAW, apa yang dikumpulkan? Ikhwanan, akan saudara-saudaranya seiman, ya, masyarakat, penduduk kampung, gitu. Jadi Pak Imam gitu mengusulkan, ayo kita yaitu merayakan maulid Nabi, mengadakan maulid Nabi. Dengan usulan itu dikumpulkanlah orang-orang kampung tadi. Maka kata Imam Syafi'i, barang siapa mengumpulkan untuk merayakan maulid Nabi ikhwanan, akan saudara-saudaranya seiman, akan penduduk kampungnya di suatu tempat, wahayya alahum to'aman, kemudian mempersiapkan yaitu bagi mereka to'aman, makanan. Itu sunnah rupanya, bukan bidah itu. Di waktu kita merayakan maulid, kita yaitu membawa yaitu makanan, membawa minuman, ya, yang disuguhkan kepada yaitu orang-orang yang hadir di waktu memperingati maulid. Wa amila ihsanan, dan dia yaitu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu tadi ya, bersedekah minuman, makanan, apalagi memberikan nasihat-nasihat di waktu maulid itu. Ya, itu tadi mengundang ustaz, itu apalagi setelah mengundang ustaz kan di situ ada yaitu tausiahnya, itu wa amala ihsana namanya. Wa amala ihsana. Dan dia mengerjakan perbuatan yang ihsan, yang baik. Membaca Al-Quran, nanti di waktu maulid ada pembacaan Al-Quran nanti sana, itu juga ihsan dia. Tausiahnya itu ihsananya. Apabila itu dilakukan, maka bagi orang tadi yang mengusulkan untuk memperingati maulid, ya, mengusulkan saya cuman, ayo kita mengadakan maulid, ayo kita kumpulkan penduduk. Maka bagi orang tadi, ba'asahullahu yaumal qiyamati ma'as-siddiqin, maka Allah nanti membangkitkannya di hari kiamat. Ba'asahullahu, maka membangkitkan akan dia oleh Allah di hari kiamat, ma'as-siddiqin, dikumpulkan dengan orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, yang dipimpin oleh Abu Bakar. Begitu dia. Jadi bukan sesederhana yang kita bayangkan begitu. Jadi maulid Nabi itu cuma sekedar rutinitas, kan begitu. Tahunan. Setiap tahun begitu, setiap tahun tidak. Tapi di dalam itu terdapat luar biasa keistimewaannya, pahalanya. Dikumpulkan bersama orang-orang yang sidik, yang jujur, yang dipimpin oleh Abu Bakar. Wasyuhada'i, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid. Wasolihin, dan yaitu dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Di surganya itu sudah pasti surga itu. Kumpulnya orang-orang yang sidikin, yang orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, itu nggak mungkin di neraka, nggak mungkin. Ya, Fardi, orang-orang yang jujur, ya, yang diketuai oleh Abu Bakar, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, nggak mungkin tempatnya di neraka. Jadi orang yang mengusulkan untuk memperingati maulid Nabi itu dikumpulkan bersama orang itu, dan secara otomatis itu adalah penghuni surga. Nggak mungkin dia itu penghuni neraka.
Sehingga kata Nabi, wa yakunu fi jannatin na'im, dan adalah orang yang mengusulkan maulid Nabi itu fi jannatin na'im, sudah pasti masuk ke dalam surga na'im, surga yang penuh kenikmatan. Yang kedelapan, waqala Sirisakoti, dan telah berkata oleh seorang ulama besar yaitu Sirisakoti, dia berkata, man qasada maudian yukrahu fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya raudatan fil jannah. Kata seorang ulama besar yang bernama Sirisakoti, barang siapa dia menyediakan tempat, kalau tadi usulan, sekarang tempatnya di mana? Ini tempatnya di masjid, di lapangan, kan begitu. Kadang-kadang tempat itu kan di masjid ngadakan maulid. Nggak muat di masjid, lapangan kita ngadakan di lapangan, boleh. Barang siapa mengadakan tempatnya, yang mana di tempat itu nanti yukra fihi maulidun Nabi, yang dibacakan di tempat itu akan yaitu sejarah kelahiran Nabi, faqad utiya raudatan fil jannah, maka sungguh-sungguh dia nanti diberikan apa yang diberikan? Raudatan fil jannah, pertamanan daripada pertamanan surga. Gimana Pak Ismail? Jadi jangan disia-siakan ini. Tanggal 12 Rabiul Awal, di situ kita main. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Yang dengan, kalau mampu dengan tenaga, dengan pikiran, dengan usulan maksudnya. Ayo kita memperingati Maulid. Ya, di mana tempatnya? Bersemangat begitu maksudnya. Bersemangat begitu ya. Ayo kita memperingati Maulid begitu ya. Jadi orang yang mengusulkan, menyediakan tempatnya, maka dibalas oleh Allah raudatan fil jannah, diberikan yaitu taman daripada taman surga. Li'anahu ma qasada zalika maudi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya perbuatan apa ya? Mengusulkan dan menyediakan tempat itu adalah yaitu pertanda cintanya dia kepada Nabi. Ya, orang yang mengusulkan untuk mengadakan maulid dan mengusulkan tempatnya, itu adalah pertanda limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, tanda cintanya kepada Nabi. Dan Nabi bersabda, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa dia cinta kepadaku, maka sungguh-sungguh dia bersamaku kelak di dalam surga. Kurang apa coba? Ya. Jadi penjelasan ini sebetulnya sudah cukup. Ya, cukup untuk memberikan semangat kepada kita, rangsangan kepada kita untuk yaitu mengagungkan, memuliakan, membesarkan dan merayakan Maulid Nabi. Ya. Jadi kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa dia mencintaiku, maka sungguh-sungguh dia akan bersamaku kelak di dalam surga. Siapa yang enggak kepingin? Ya. Jadi bersama orang yang jujur saja pun sudah luar biasa. Dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid pun sudah luar biasa. Dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh pun sudah luar biasa. Ini kita nanti berkumpul berteman di dalam surga itu dengan Nabi Muhammad. Kurang apa coba? Ya, istimewanya kita. Itu luar biasanya pangkat kita. Oleh karena itu hukum maulid, kalau melihat hadis-hadis ini, hukum maulid bukan sekedar hal yang biasa, sunnah sudah hukumnya kan begitu. Sudah menjadi kesunahan dia. Bahkan katanya tadi itu kan faqad ahya al-Islam. Sungguh-sungguh dia telah menghidupkan Islam. Meninggalkan memperingati maulid, mematikan Islam. Berarti tingkatannya bukan sekedar sunnah lagi menurut saya itu. Apa itu tingkatannya Wardi? Ya, meninggalkan maulid Nabi berarti mematikan Islam. Coba, meruntuhkan Islam. Bayangkan dahsyatnya itu. Jadi bukan sekedar sunnah itu. Ya, sementara ini itu tadi yang dibesar-besarkan oleh orang-orang lain, pemahaman bid'ah, sesat, neraka itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Itu pula itu. Ya, maulid tidak pernah dilakukan oleh Nabi, itu bid'ah, sesat, neraka. Ya.
Boleh, boleh. Orang nggak ditentukan tempatnya, mau di masjid, di lapangan, di rumah lo boleh, boleh. Gimana cara buat amalan yang sebenarnya dibuat biar amalan itu tadi ya, di sini juga kan dianjurkan itu di situ dibacakan Al-Qur'an katanya. Wa'lam, ketahui olehmu, anal i'tina'a bi maulidi sallallahu alaihi wasallam min izamil kurubati, sesungguhnya i'tina'i bersungguh-sungguh di dalam merayakan membesarkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk daripada seagung-agungnya, semulia-mulianya daripada yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Memperingati maulid Nabi adalah salah satu yang paling agung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal maulid Nabi ini, merayakan maulid Nabi, tapi pahalanya adalah itu seagung-agungnya daripada mendekatkan diri kepada Allah. Luar biasa itu. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka yaitu peringati Nabi. Ayatnya kan sudah jelas itu. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Katakan oleh engkau wahai Muhammad, kan jika engkau mencintai Allah, maka yaitu apa? Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni, ikutilah aku. Itu dia itu. Jadi merayakan maulid Nabi, maka yaitu kita itu salah satu jalan untuk mendekatkan diri, menghampirkan diri kepada Allah. Wazalika yasilu bi'itami ta'am. Maka hasillah dengan memperingati maulid Nabi tadi, yahsilu kan, wazalika, dan yang demikian itu artian bersungguh-sungguh di dalam memperingati maulid Nabi, yahsilu hasil. Bagaimana hasilnya? Bi'itami ta'am, dengan yaitu memberikan makanan, menyediakan makanan, menyuguhkan makanan, apalagi wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran di sana. Ya, kan ada itu sejarah-sejarah Nabi di dalam Al-Quran, maka itu dibacakan. Begitu. Apalagi wa zikru qasaidin nabawiyah, dan menyebutkan kasidah-kasidah kenabian. Apa itu? Menyebutkan kisah-kisah Nabi, perjuangan-perjuangan Nabi, supaya kita mengenal bagaimana Nabi di waktu yaitu mengembangkan Islam susah payahnya, sehingga kita itu terpanggil jiwa kita untuk menghidupkan syiar Islam. Nabi begitu dahsyatnya, payahnya untuk yaitu mengembangkan Islam. Kita cuma sholat saja pun nggak mau, kan begitu nanti ya. Ya itu dia. Nah, jadi berhasil di dalam memperingati maulid Nabi dengan menyuguhkan makanan, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dan yaitu membacakan kisah-kisah perjuangan Nabi. Begitu dia. Jadi apa Nabi tidak memperingati maulid? Nabi sendiri memperingati maulid. Apakah Nabi memperingati maulid? Nabi sendiri memperingati kelahirannya. Apa itu? Waktu Nabi ditanya, wahai Rasul, kenapa engkau puasa hari Senin dan hari Kamis? Kenapa engkau puasa hari Senin dan hari Kamis? Apa jawabannya? Aku berpuasa hari Senin, zaka yaumun wulidtu fihi. Sebabnya aku berpuasa hari Senin karena di hari Senin itulah aku dilahirkan. Berarti Nabi sendiri memperingati hari kelahirannya dengan caranya sendiri. Apa itu caranya? Dengan berpuasa. Nabi memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa. Ditanya sama sahabat, wahai Nabi, wahai Rasul, kenapa engkau puasa hari Senin? Kata Nabi, sebabnya aku berpuasa hari Senin karena di hari Senin itulah aku dilahirkan. Jadi Nabi sendiri memperingati hari kelahirannya. Jadi jangan salah, Nabi tidak pernah memperingati kelahiran. Salah. Nabi sendiri langsung memperingati hari kelahirannya dengan caranya sendiri. Dengan apa? Dengan berpuasa hari Senin. Jadi ini mudah-mudahan memberikan wawasan kepada kita, dan yaitu semakin semangat kita di dalam merayakan, membesarkan peringatan kelahiran Nabi.
Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.